Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Presiden Widodo ya, pada tengah bulan Desember 23 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India, Thailand untuk memenuhi kuota pangan nasional. Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India ya, dan 2 juta ton dari Thailand. Presiden Joko Widodo mengklaim impor dilakukan untuk ketahanan pangan di tanah air. Nah, dia di kedua negara tersebut sudah menandatangani kesepakatan impor tersebut. Ya, direalisasikan pada total impor beras itu 2023 tembus 3,5 ton. Ya, itu yang lebih tinggi dari dekade yang terakhir ya. Dari itu 2,5 juta ton ya. Lebih tinggi daripada yang dulu. Nah, sebelumnya pakar pertanian dari Institut Teknologi Bogor (IPB) Dwi Andrea Santoso mempertanyakan rencana pemerintah yang mau mengimpor 5 juta ton beras di tahun depan. Menurut Andreas, kebijakan impor dengan alasan produksi beras dalam negeri menurun tidak sesuai dengan data yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. Andreas menuding pemerintah tidak paham tentang kondisi pemberasan dalam negeri. Andreas mengatakan jika impor terus berlangsung hingga tahun depan, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kesejahteraan petani Indonesia. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan kepada ya, Prabowo oleh Pak Jokowi ini gagal total dan hancur lebur berantakan. Kita melihat bagaimana Jawa Tengah justru mengalami perbaikan di dalam hasil pangan setelah Ganjar memimpin daerah tersebut selama 10 tahun. Ganjar berhasil ya, menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional untuk menyediakan beras-beras dan bahan pokok yang baik digunakan di dalam daerah atau di luar daerah. Dan impor beras nasional kita melihat bagaimana justru Presiden Jokowi sedang menampar kinerja buruk dari capres ya, Prabowo dan anaknya sendiri yang merupakan cawapresnya nomor urut 2. Jadi gagal ini memang dia tidak akan pernah bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan kepada dia. Dikasih jabatan militer malah disalahgunakan sampai harus dipecat. Dikasih jabatan ketua umum malah menggunakan partai untuk menyebar hoax dan isu-isu yang miring kepada Presiden Jokowi yang periode-periode lalu kan. Dan yang terakhir dikasih jabatan menteri malah gagal melakukan program-program yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Jadi Jokowi sampai harus mengimpor 3 juta ton beras, padahal dulunya gembar-gembar food estate akan menyelesaikan masalah ini. Kalau saya jadi Menteri Pertahanan untuk dipercayakan untuk membangun food estate, saya pasti akan melaksanakan dengan berhasil, dan kalaupun gagal hanya sekian persen, kecil saja. Kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate itu mengakibatkan Indonesia harus impor bahan pokok dari luar negeri sebanyak 3 ton beras. Kalau saya lihat ya, dari berita yang ada, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Prabowo itu memang produk gagal dari demokrasi seperti yang dikatakan oleh beberapa orang ya, termasuk Budiman Sujatmiko, dan pelanggaran HAM. Nah, jadi kacau juga sudah ini kan, namanya impor 3 juta ton berasnya adalah bentuk kegagalan Prabowo dalam membangun food estate yang ternyata hanya habis saja. Jadi isu pemanasan global saja ya, saya jadi bingung kenapa orang
ini masih berani-beraninya mencalonkan diri menjadi presiden, padahal kegagalan adalah jalan hidupnya ya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang paling benar adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Gerak cepat Indonesia Raya ya, jadi maju, unggul, dan membangun infrastruktur yang baik, manusia dan fisik seimbang. Ya, saya berharap Mahfud MD itu menang dan terpilih karena memang suara rakyat sudah condong ke kedua orang ini. Kita nggak usah pedulikan survei-survei bayaran seperti yang tertera di beberapa media massal, tapi terakhir habis debat terakhir kemarin itu survei Ganjar sudah mulai naik ya. Jadi kalau kita melihat slogannya 02 pemilu satu putaran, tapi sekarang kalau kita lihat survei dan pergerakan di masyarakat, slogan itu hancur lebur berantakan ya. Karena memang kenyataannya justru sekarang Ganjar Mahfud yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi pelan tapi pasti pergerakan 03 Ganjar Mahfud itu pelan-pelan menaik. Dan baru kemarin ada juga dari survei dari Poltreking yang di Jawa Tengah disurvei, bilangnya wah ini dari 01 mengatakan Jawa Tengah diobrak-abrik, Gibran diobrak-abrik. Terakhir disurvei oleh Poltreking itu berapa ya, sekitar 54% itu Ganjar, dan lainnya masih di bawah jauh. Nah ini survei lokalan aja untuk Jawa Tengah, tetap masih di Jawa Tengah itu masih Ganjar dan Mahfud masih oke, belum tergoyahkan. Dan sampai coblosan pun sebagai lumbung suaranya Ganjar ya, termasuk Bali, yaitu juga Madura dan Jawa Timur, saya pikir juga akan dimenangkan oleh Ganjar. Jadi selamat ya untuk para pendukung 03, harus optimis, nggak usah dipedulikan apa satu putaran, justru yang satu putaran itu mengarah ke Ganjar Pranowo. Jadi kita harus tambahkan tenaga, kekuatan, optimisme, baik di media massa mau di masyarakat. Kita betul-betul harus positive thinking dan sebarkan kinerja Ganjar Pranowo selama 10 tahun itu yang sebagai andalan. Kita harus banyak-banyak menyebarluaskan. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.